Perhitungan metode AHP dan SMART. Di sini untuk studi kasusnya yaitu pemilihan tempat kos. Jadi di sini ada dua, untuk yang metode AHP, kemudian yang metode SMART-nya. Pertama untuk yang metode AHP. Untuk kriterianya itu ada 4. Di sini ada harga, fasilitas, luas kamar, dan jarak ke kampus. Ini ya kriterianya 4. Selanjutnya menghitung matriks perbandingan berpasangan untuk setiap kriteria. Di sini ada 4, di sini juga ada 4. Yang ini baris C1, C2, C3, C4, yang ini kolom ya. Kolom C1, C2, C3, C4. Kemudian untuk masing-masing kriterianya dia kasih nilai 1 karena nggak bisa dibandingkan ya. C1 ini kasih 1, C2 kasih 1, ini juga sama kasih 1, ini kasih 1. Yang ini udah pasti ya 1. Nah, untuk yang lainnya baru dilakukan penilaian. Ini untuk penilaian perbandingan berpasangan ini dari metode AHP-nya sudah ditentukan nilainya yaitu dari 1 sampai 9. Yang perbandingan penting, cukup penting itu ya. Jadi 1 itu sama penting, kemudian 2 sedikit lebih penting, dan seterusnya sampai yang 9 itu yang paling mutlak penting. Ini di sini contohnya untuk perhitungan baris C1 kolom C2 ya, ada nilai 3, artinya si C1 ini lebih penting dengan nilai 3 daripada C2. Nah, untuk kebalikannya ini kan baris C1 kolom C2, berarti kebalikannya ini kan baris C2 kolom C1. Untuk kebalikannya menggunakan rumus 1 dibagi nilainya, 1 dibagi 3. Ini kan tadi nilainya 3, berarti untuk kolom yang seberangnya itu 1 dibagi 3 yaitu 0,33. Ini juga sama contohnya, baris C1 kolom C3 nilai 3, berarti seberangnya itu ini ya. Nah, ini seberangnya menggunakan rumus 1 dibanding nilainya, 1 dibagi 3. Ini juga sama, C1 C4 nilai 2, berarti seberangnya itu yang ini. Yang ini seberangnya baris C4 kolom C1, dia menggunakan rumus 1 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya 0,5. Contoh lagi yang ini, bagi 2 ya, baris C4 kolom C2, dia punya nilai 2. Berarti seberangnya itu yang ini ya. Seberangnya ini menggunakan 1 dibagi 2. Ini juga sama, C4 C3 2, berarti seberangnya yang ini. C3 C4 berarti pakai rumus 1 dibagi 2. Nah, setelah semuanya terisi nilainya ya, lalu dijumlahkan per kolomnya. Ini kolom C1 ini jumlahnya, dan semuanya mendapatkan nilai penjumlahannya masing-masing. Ini contoh ya, ini penjelasannya. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung matriks nilai kriteria atau normalisasi. Ini untuk kolom yang ini, baris C1 kolom C1 ini dia rumusnya ini 1 dibagi jumlah. Jadi masukkan di sini, kemudian ini juga sama, 0,33 dibagi jumlahnya 2,16, ini juga sama 0,33 dibagi jumlah, ini juga 0,5 dibagi jumlah. Untuk kolom yang lain sama, nilainya dibagi jumlah, nilainya dibagi jumlah. Yang C3 C4 juga sama. Setelah dapat nilai semuanya, dia dijumlahkan per baris. Ini baris C1 dijumlahkan barisnya, baris C2 dijumlahkan barisnya, dan seterusnya sama untuk C3 dan C4. Untuk prioritasnya, dia ini kan jumlahnya 4, berarti rumusnya jumlah 1,79 dibagi 4. Ini juga sama, 0,68 dibagi 4. Ini sama, jadi didapatkan nilai prioritasnya. Nilai prioritas ini nanti yang akan digunakan sebagai nilai bobot di metode SMART-nya. Jadi nanti di metode SMART-nya dia menggunakan bobotnya ini.
Nah, sebelum bisa digunakan di metode SMART, ya selanjutnya langkah ketiga dari perhitungan metode AHP, yaitu menghitung matriks penjumlahan setiap baris yang ini. Dia rumusnya nilai prioritas dikali dengan nilainya ini 1 dikali 0,44, lalu didapat di sini. Yang ini juga sama, 0,33 dikali 0,44. Nah, jadi satu kolom ini itu perkaliannya menggunakan nilai prioritas C1 0,44. Jadi kolom yang ini dikali prioritas yang 0,44. Yang kolom C2 juga sama, dia prioritasnya 0,1717. Jadi kolom yang ini dikalikan 0,17 ya disimpan di sini. Sama ya ini. 3 dikali 0,17. Yang kolom C3 juga sama, 3 dikali 0,12. Dan yang ini juga sama, 2 dikali 0,25. Jadi per kolomnya saja ya. Selanjutnya untuk kolom jumlah, dia dijumlahkan per baris. Ini dijumlahkan per baris, ini juga dijumlahkan per baris. Selanjutnya menghitung rasio konsistensi. Jadi untuk kriterianya, ini untuk jumlah barisnya, jumlah baris yang ini ya, ngambil dari sini. Untuk prioritas dia ngambil dari yang ini. Selanjutnya kolom hasil dia dibagi, jumlah dibagi prioritas, jumlah dibagi prioritas, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan kolom hasil ini. Ini hasilnya. Selanjutnya menghitung lambda max, itu dia rumusnya ini. Hasil penjumlahan kolom kolom yang ini yang hasil 16,28 dibagi jumlah kriterianya 4. Lalu untuk CI dia ini rumusnya lambda max dikurangi jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria. Dan untuk nilai CR-nya rumusnya CI dibagi nilai IR. CI-nya sudah ada, untuk nilai IR-nya dia gimana jumlah kriterianya ya. Ini tabel IR, ini tabel IR ini dari bawaan metode AHP-nya. Jadi sudah ditentukan kalau misalkan kriterianya 4 maka nilai IR-nya 0,9. Jadi di sini rumusnya CI yang ini dibagi 0,9. Karena CR-nya kurang dari 0,1 ini ya, maka perhitungan rasionya konsisten. Jika konsisten, maka perhitungan metode HP-nya bisa diterima dan perhitungannya selesai. Jika nilainya lebih dari 0,1, maka tidak konsisten dan penilaian harus diulang dari tabel 1. Dan dilakukan penilaian ulang matriks perbandingan berpasangan. Yang ini ya. Jadi ini harus dilakukan perbandingan ulang karena ada yang tidak konsisten. Oke, untuk perhitungan AHP-nya karena sudah konsisten, berarti yang ini bisa digunakan yang prioritas ini untuk metode SMART. Jadi yang ini diambil ke metode SMART, yang ini ya bobot. Ini ngambil dari prioritas yang dari AHP. Selanjutnya untuk perhitungan metode SMART-nya. Untuk kriterianya masih sama ya, 4. Untuk jenisnya dia harga, cost, fasilitas benefit, luas kamar benefit, dan jarak ke kampus cost. Jadi kenapa ini cost? Karena harga itu lebih kecil lebih baik ya. Semakin kecil harga tentu semakin baik kan. Jadi jenisnya cost. Nah kalau misalkan fasilitas semakin besar nilai semakin baik. Luas kamar juga sama ya, tentu kita pengen yang paling luas. Jadi semakin besar nilai luas kamarnya maka semakin baik. Untuk jarak ini sama dengan harga, dia semakin kecil semakin baik, jadi tipenya cost. Ini kan jarak tentu pengen sedekat-dekatnya ke kampus, jadi jenisnya cost. Untuk subkriterianya dia semuanya menggunakan subkriteria masing-masing. Ini ya untuk rentang harganya, kemudian ini bobotnya, fasilitas ini bobotnya, luas kamar ini bobotnya, dan jarak ini bobotnya.
Selanjutnya untuk penilaian alternatifnya. Alternatifnya di sini contohnya ada 4. Kemudian ini kriteria dan ini penilainya. Jadi contohnya kos Gurki 3 ini di kolom C1 3 berarti yang ini ya. 600 sampai 800 ribu. Kalau ini 2 berarti yang ini 3 sampai 4 fasilitas. C3 itu 2, 3 kali 4 meter. Yang ini C4 nilainya 2 berarti yang ini. 200 sampai 500. Nah, ini kan penilaian alternatif semua kosnya. Setelah didapatkan nilai alternatifnya, dia dihitung nilai min max-nya per kolom. Jadi per kolom ini C1 dihitung min max-nya, dihitung min max-nya. Ini juga sama. Rumusnya menggunakan min saja. Jadi cari nilai minimal dari kolom ini, yang ini dicari nilai maksimal dari kolom ini. Nah, setelah didapatkan, selanjutnya dihitung untuk perhitungan yang ini per kolom ya. Ini karena kolom C1 kan benefit cost ya, cost yang ini. Kolom C1 ini cost, berarti rumusnya ini kan if benefit. Kalau benefit pakai yang ini rumusnya. Nah, kalau cost pakai yang ini. Karena yang ini cost, kolom C1 cost berarti menggunakan rumus yang ini. Rumusnya yaitu yang ini nilai max C21 nilai max dikurangi nilai alternatifnya 3. Berarti 4 dikurangi 3 dibagi 4 dikurangi 2. Nilai max dikurangi min. Lalu didapat hasilnya 0,5. Ini juga sama. Nilai max 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 2. Kemudian ini sama nilai max C21 ini ya. Nilai max 4 dikurangi 2 dibagi 4 dikurangi 2 ini max min. Pokoknya yang akhirnya ini sama. Yang akhirnya ini sama yaitu nilai max dikurangi nilai min. Bedanya di yang awalnya yang ini. Yaitu nilai max dikurangi nilai dari alternatifnya. Kalau misalkan yang kolom C2 kan dia benefit, berarti menggunakan rumus yang ini. Berarti D14 ini 2 dikurangi nilai min. Jadi 2 dikurangi nilai min, ini 2 dibagi, ininya sama, max dikurangi nilai min. Yang satu kolom ini juga sama, dia dari nilai 3 dikurangi min. Ini 3 kurangi 2 dibagi 3 kurangi 2. Sama ya, ini untuk satu kolom ini dia akhirnya ini pembaginya. Dia menggunakan max dikurangi min, penyebutnya ini nilai alternatif dikurangi nilai min. Yang ini juga sama, ini sama-sama dengan C2, tipenya benefit, menggunakan rumus yang ini. Yang ini menggunakan cost, menggunakan rumus yang ini. Nah, setelah didapatkan semua nilai hasil perhitungannya, selanjutnya dilakukan untuk langkah selanjutnya. Ini perkalian dari nilai ini mengkalikan bobot. Ini bobot yang ini masih dari sini ya, dari kriteria. Ini bobotnya disimpan di sini, ini biar mudah perhitungannya saja. Jadi hasil dari kolom yang ini, hasil dari tabel yang ini dikali bobot. Ini juga sama, ini dikali bobot, dan ini juga sama, ini dikali bobot. Jadi per kolomnya ini dikalikan bobot. Ini kolom tabel ini, kolomnya dikali bobot ini, yang ini dikali bobot ini, dan yang ini dikali bobot yang ini. Nah, selanjutnya total dia dijumlahkan per barisnya. Dia per baris dijumlah. Selanjutnya per rankingan. Untuk nilai preferensi ini ngambil dari sini nilai totalnya. Dan setelah dilakukan per rankingan, dia yang paling tinggi nilainya yang alternatif ketiga yaitu kos Buyana tipe A. Kemudian yang ranking 2 yang ini A02, kemudian ranking 3 A01 dan ranking 4 A04.
Jadi sampai sini perhitungannya selesai. Ini hasil rekomendasi tempat kosnya. Kira-kira begitu untuk perhitungan metode AHP dan SMART. Jadi intinya metode AHP ini digunakan untuk mencari nilai bobotnya. Ini nilai prioritas yang akan digunakan oleh metode SMART. Jadi bobot dari metode SMART ini diambil dari perhitungan metode AHP. Untuk perhitungan yang lainnya sama dengan perhitungan AHP yang normalnya. Kemudian metode SMART-nya juga sama. Bedanya di bobotnya saja dia ngambil dari hasil perhitungan metode AHP. Ini untuk file Google Sheet-nya, kalian bisa download, linknya ada di deskripsi di bawah. Kemudian masuk saja ke file, download format Excel, jadi bisa dipelajari di laptop masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat.